Selamat pagi, perkenalkan nama saya Igede Ngurahim Segara. Saya dari kelas E, nomor induk mahasiswa 201012993. Saya dari jurusan TI/MTI. Pada pertemuan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pengantar manajemen bisnis. Soal yang pertama adalah siapa saja yang dimaksud inside stakeholder. Inside stakeholder terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan yang termasuk kategorinya adalah 1. Pemegang saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan. Yang kedua, manajer. Manajer adalah pekerja perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi berbagai sumber daya organisasi dan memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang ketiga, karyawan. Karyawan meliputi seluruh pekerja non-manajer. Karyawan memiliki serangkaian tugas yang harus dilakukan sesuai dengan uraian jabatan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan tujuan jangka panjang dalam bisnis. Tujuan jangka panjang didefinisikan sebagai hasil yang dicoba untuk dicapai oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya 5 tahun. Tujuan jangka panjang yang umum digunakan yaitu profitabilitas, produktivitas, posisi kompetitif, pengembangan, karyawan, hubungan dengan karyawan, kepemimpinan, teknologi dan tanggung jawab pada masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut atau tujuan jangka panjang lainnya seharusnya dapat diterima, fleksibel, terukur seiring berjalannya waktu, memotivasi, sesuai, dapat dipahami, dan dapat dicapai. Pertanyaan nomor 3, jelaskan strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi itu ada 4, yaitu yang pertama strategi reaktif. Adalah kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif adalah dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pengulangan, pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif adalah tanggung jawab sosial yang menjalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan. Yang keempat ada strategi strategi proaktif adalah perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah berbagi dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholder merasa terpuaskan, maka citra positif di suatu perusahaan akan terbangun. Pertanyaan nomor 4, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pengambilan keputusan terprogram. Menurut Siagin SP, tahun 1993, keputusan terprogram adalah tindakan menjatuhkan pilihan yang berlangsung berulang kali dan diambil secara rutin dalam organisasi. Biasanya menyangkut pemecahan masalah-masalah yang sifatnya teknis serta tidak memerlukan pengarahan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Pengambilan keputusan terprogram akan berlangsung dengan efektif apabila beberapa kriteria di bawah ini dapat dipenuhi. Yang pertama, tersedia waktu dan dana yang memadai untuk pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, tersedia data yang bersifat kuantitatif. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang relatif stabil yang di dalamnya tidak dapat tekanan yang kuat untuk secara cepat melakukan penyesuaian tertentu. Pertanyaan nomor 5, apa saja yang harus terdapat pada struktur organisasi? Struktur organisasi adalah peta atau skema atau kerangka kerjasama yang menggambarkan keseluruhan unit kerja. Kegiatan serta proses yang terjadi dalam suatu organisasi adalah 1. Pembagian tugas-tugas pada suatu organisasi, 2. Hubungan pelaporan resmi, 3. Pengelompokan individu menjadi bagian-bagian dalam organisasi secara keseluruhan, dan yang keempat, sistem hubungan dalam organisasi. Pertanyaan terakhir, sebutkan syarat pemberian motivasi yang efektif. Upaya motivasi karyawan, seorang pimpinan harus mencari waktu yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisinya. Situasi yang dapat dipilih oleh pimpinan untuk memotivasi karyawan dilaksanakan secara terencana
dalam pertemuan atau rapat, yakni seperti berikut. Yang pertama, waktu memberikan tugas kepada bawahan. 2. Waktu mengecek bawahan. 3. Waktu memberikan pengarahan untuk suatu tugas. Dan yang keempat, waktu pimpinan melakukan percakapan ringan dengan karyawan secara spontan dan santai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.